Tentang virus bakteriofage. Perkenalkan, saya sebagai ketua bernama Elisa Disalahi. Nama saya Dika Clara Pauru. Nama saya Dodi Storus. Nama saya Sanya Samusin. Nama saya Skill Sinaga. Nama saya Dalam Togotoro. Dan saya akan memulai dari Dika. Ciri-ciri virus, klasifikasi, dan peranannya bagi kehidupan. Penyakit COVID-19 pertama kali muncul di Cina pada akhir 2019. Semakin hari, persebaran penyakit ini semakin luas, hingga akhirnya mendapat label sebagai pandemi atau wabah penyakit yang serempak muncul di berbagai tempat. Indonesia menjadi negara yang ikut terdampak wabah ini. Sudah hampir 2 tahun negara kita mengalami pandemi. Sebenarnya, COVID-19 bukanlah penyakit pertama yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut. Jauh sebelumnya sudah ada penyakit flu burung yang juga disebabkan oleh virus. Apa itu virus? Namun apa sebenarnya virus itu? Virus adalah organisme terkecil di dunia yang dapat menginfeksi makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, bahkan bakteri sekalipun. Jika terinfeksi, virus akan menimbulkan efek yang serius bagi makhluk yang diinfeksinya. Dalam buku Biologi edisi kelima jilid 1 yang terbit tahun 2002, virus adalah partikel penginfeksi dari asal laknat yang dibungkus dalam lapisan pelindung dan ada juga yang berada di dalam selubung membran. Secara sederhana, virus bisa diartikan sebagai organisme berukuran kecil atau mikro. Makhluk kecil ini juga memiliki ciri khusus yang menjadi pembeda dengan organisme mikro lainnya. Macam-macam virus yang dapat menginfeksi manusia dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya, yaitu helix berbentuk tangga spiral. Contoh virus berbentuk helix yaitu virus mosaik tembakau. Icosaedra atau berbentuk hampir lingkaran. Envelope yaitu berbentuk virus yang dikelilingi membran lidah. Contoh virus berbentuk epolipat yaitu HIV dan virus influenza. Bentuk virus lain yaitu kombinasi helix dan icosaedra. Ciri-ciri virus mengutip dari buku biologi untuk SMA atau MA kelas 10. Ciri-ciri virus ini dapat dilihat berdasarkan sifat, ukuran, dan bentuk struktur serta cara replika. Berikut ini penjelasan lengkapnya. 1. Sifat virus. Ciri yang pertama bisa dilihat berdasarkan sifat yang dimiliki virus tersebut. Sejatinya virus sama dengan makhluk hidup karena memiliki asam nukleat dan bisa memperbanyak diri. Namun virus juga bisa disebut bukan makhluk hidup karena beberapa alasan berikut ini. Virus tidak bisa diendapkan menggunakan sentrifugasi biasa, namun bisa dikristalkan seperti benda mati. Virus yang mengkristalkan masih memiliki kemampuan menginfeksi organisme lain. Virus saat berada di luar makhluk hidup lain seperti viral. Virus hanya memiliki salah satu asam nukleat, bisa DNA atau RNA saja. Selain itu, virus memiliki selubung protein atau kapsid, namun tidak memiliki sitoplasma dan organel. Virus hanya bisa berkembang melalui pembelahan diri di dalam makhluk hidup lain. 2. Ukuran dan bentuk. Ciri-ciri virus selanjutnya yaitu bisa dilihat dari ukuran dan bentuk yang dimiliki mikroorganisme ini. Virus diketahui memiliki ukuran antara 25 sampai 300 nanometer. Ketika diamati menggunakan mikroskop elektron, membutuhkan perbesaran sampai 50.000 kali. Dari hasil penelitian, virus yang berukuran paling kecil yaitu virus polio, sedangkan virus yang berukurannya paling besar yaitu virus mosaik tembakau. 3. Struktur virus.
bisa dilihat di sini, ini merupakan salah satu replika 3 dimensi dari virus bakteriofage. Yang pertama di sini adalah bagian kepala, lalu yang kedua bagian leher, dan yang ketiga bagian ekor. Yang kepala ini terdiri dari kapsid, dan di dalamnya terdapat asam nukleat atau DNA atau RNA. Lalu yang di sini adalah bagian lehernya, dan di sini bagian sumbu ekor. Di sininya serabut-serabut ekor. Ininya lempeng dasar, dan ini jarum penusuk atau tempat virus untuk menusukkan racun ke dalam suatu mikroorganisme lain. Ciri berikutnya yaitu bisa terlihat dari struktur virus. Secara umum struktur virus yang paling sering dipelajari yaitu bentuk bakteriofage seperti ini. Beberapa bagian dari virus bentuk ini antara lain kepala dan kapsid. Kepala virus berisi asam nukleat. Di dalam sini berisi asam nukleat yaitu DNA atau RNA. Untuk virus dengan struktur bakteriofage, asam nukleatnya yaitu DNA. Fungsi dari asam nukleat ini untuk mengendalikan replika virus. Sementara itu, kapsid adalah bagian dari kepala yang diselubungi protein. Jadi di dalam sini ada kapsid, di sini itu diselubungi protein. Kapsid tersusun atas unit protein bernama kapsomer. Nah, proteinnya itu disebut kapsomer. Fungsi utama dari kapsid yaitu untuk memberi bentuk sekaligus melindungi virus dari kondisi lingkungan yang merugikan bagi virus tersebut. Lalu bagian leher, ini bagian lehernya, merupakan bagian penghubung antara kepala dan ekor virus. Lalu yang ketiga, bagian ekor ini. Fungsi dari ekor yaitu untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserangnya. Pada bagian ini ada sulbung ekor, lempengan dasar, dan serabut ekor. Di setiap ujung serabut ada reseptor yang berfungsi sebagai penerima rangsangan. Beberapa virus ada yang nukleokapsidnya diselubungi membran bernama sampul virus. Penyusun dari sampul virus yaitu lipid dan protein dengan fungsi untuk membantu virus masuk ke dalam sel inang. Virus yang memiliki struktur ini yaitu influenza. 4. Replikasi virus. Ciri-ciri virus yang terakhir yaitu dapat terlihat dari kemampuan virus mengandalkan diri atau replikasi. Reproduksi dari virus dikenal dengan sebutan proliferasi. Untuk bisa berkembang biak, virus harus menginfeksi sel inang yang berasal dari makhluk hidup lain. Untuk memahami alur pembanyakan virus dalam sel inang berikut ini gambar replikasi bakteriofag yang menginfeksi pada E. coli. Melihat replikasi terbagi menjadi 2 bagian yaitu daur litik dan lisogenik. Penjelasan lengkap mengenai kedua daur tersebut sebagai berikut. Daur litik. Pada daur ini virus akan menghancurkan sel yang ditumpanginya sampai proses replikasi selesai. Alur dari daur ini yaitu adsorpsi. Virus akan melekatkan ekornya pada dinding sel bakteri. Daerah tempat ekor virus melekat tersebut sebagai area reseptor. Pada daerah tersebut memiliki sifat khusus untuk jenis virus tertentu, dan virus jenis lain tidak melekat pada area tersebut. Penetrasi. Pada proses ini, ujung ekor virus masuk dan menyatu dengan sel bakteri. Proses ini bisa terjadi karena virus memiliki enzim lisozim yang fungsinya untuk merusak dinding sel bakteri. Eklinis fase. Bagian ini virus akan mengambil alih perlengkapan metabolik dari bakteri tersebut. Setelah itu asam nukleat virus mengendalikan protein dan komponen tubuh virus baru dengan memanfaatkan bahan yang disediakan oleh sel bakteri. Replikasi merupakan proses pembentukan bagian tubuh virus baru di dalam bakteri. Perbedaan. Pada proses ini, bagian tubuh yang terbentuk pada proses sebelumnya akan disusun menjadi virus baru yang utuh. Lisis. Proses pecahnya sel bakteri dan keluarnya virus baru yang siap untuk menginfeksikan bakteri lain. Daur lisogenik.
daur lisogenik, yaitu proses replikasi virus yang tidak merusak sel bakteri. Asam nukleat virus tidak mengambil alih fungsi sintesis asam nukleat milik bakteri yang diinfeksinya. Adapun tahapan dari daun ini sebagai berikut: absorpsi dan penetrasi. Proses ini virus akan melekatkan ekornya, kemudian ujung ekornya masuk dan menyatu dengan sel bakteri. Penggabungan asam nukleat virus bergabung dan menyusup pada asam nukleat bakteri. Membela sel bakteri membela diri, virus juga membela, dan bakteri baru yang dihasilkan telah mengandung virus. Sintesis asam nukleat virus memisah diri dan masuk ke daun titik perakitan. Proses penyusunan partikel virus menjadi virus baru. Lisis sel bakteri mengeluarkan virus baru. Klasifikasi virus. Ciri-ciri virus yang sudah dijelaskan sebelumnya selain digunakan sebagai pengenal juga bisa menjadi dasar pengelompokan organisme ini. Menurut penjelasan pada buku biologi untuk SMA atau MA kelas 10, klasifikasi virus terbagi atas beberapa kelompok. Ini dia pembahasan lengkapnya. 1. Berdasarkan kandungan asam nukleat. Ribovirus atau virus RNA, virus yang asam nukleatnya dari RNA. Contohnya Staphylococcus virus. Docrasiribovirus atau virus DNA, virus yang asam nukleatnya dari DNA. Contohnya herpes simplex virus. 2. Berdasarkan bentuk dasarnya. Virus berbentuk oksaedral. Jadi virus ini memiliki bentuk tata ruang yang dibatasi 20 segitiga dengan sisi sama. Pada virus tersebut memiliki bentuk letak ganda. Contoh virus ini yaitu polio dan adenovirus. Virus berbentuk helikal. Virus ini mirip batang panjang nukleokapsidnya tidak berkaku. Bentuknya elips dan mempunyai satu sumber rotasi. RNA virus terlihat pada bagian atas. Contohnya yaitu virus influenza dan Tobaco-mosaic virus atau TMV. Virus berbentuk kompleks seperti namanya jenis virus ini memiliki struktur yang sangat kompleks dan lebih lengkap. Contoh virus ini yaitu oxivirus. 3. Berdasarkan selubang yang menyelimuti nukleoplasid. Virus ini bersampul atau berselubang yaitu virus yang memiliki nukleoplasnya memiliki selubang dari lipoprotein dan lipoprotein. Contohnya oxivirus, togovirus, retrovirus dan lain sebagainya. Virus telanjang, jenis virus yang nukleoplasid tidak memiliki selubang atau pelapis. Contohnya adenovirus, orevirus, papovirus dan 4. Berdasarkan jumlah kapsomernya. Virus 292 kapsomer seperti adenovirus, virus 162 kapsomer seperti herpesvirus, virus 72 kapsomer seperti parvovirus, virus 62 kapsomer seperti micronavirus, virus 32 kapsomer seperti parvovirus. 5. Berdasarkan selingannya. Virus yang menyerang manusia seperti HIV, virus yang menyerang hewan seperti rabies, virus yang menyerang tumbuhan seperti TMV, virus yang menyerang bakteri seperti virus T atau bakteri Yophag. Peranan virus bagi kehidupan. Samanya dengan makhluk hidup lainnya, virus juga ikut berperan dalam kehidupan ini. Berdasarkan penjelasan di buku biologi untuk SMA atau MA kelas 10, peran virus bisa menguntungkan atau merugikan. Virus yang menguntungkan. Beberapa peran virus yang memberi dampak positif atau menguntungkan bagi kehidupan makhluk hidup lainnya yaitu: 1. Menggunakan sebagai biopestisida seperti bakulovirus. 2. Virus yang dimanfaatkan untuk membuatan peta kromosom. 3. Virus yang digunakan dalam 2. Virus yang dimanfaatkan untuk pembuatan peta kromosom. 3. Virus yang digunakan dalam pembuatan vaksin. 4. Virus yang dimanfaatkan untuk mengubah sifat bakteri agar bisa bermanfaat dalam bidang kedokteran. 5. Virus yang dimanfaatkan untuk memproduksi interferon atau
protein hasil sel normal sebagai respon dari infeksi virus. Virus yang merugikan. Virus juga bisa memberi dampak negatif bagi makhluk hidup lain. Virus yang merugikan biasanya berperan sebagai patogen pada tanaman, hewan, bahkan manusia. Beberapa contoh virus yang merugikan antara lain: 1. Virus yang menyerang tanaman. TMV, penyebab penyakit mozaik pada tembakau. Gemini virus, penyebab penyakit kuning pada cabai. Kusumber mozaik virus, penyebab penyakit pada timun. 2. Virus yang menyerang hewan. Rosacoma virus, penyebab penyakit tumor pada ayam. Virus Coxsackie, penyebab penyakit mulut pada kuku di sapi, kambing, dan kerbau. Rhabdovirus, penyebab penyakit rabies pada hewan berdarah panas. 3. Virus yang menyerang manusia. Coronavirus, penyebab penyakit COVID-19. Hepatitis virus, penyebab penyakit hepatitis. Ebola virus, penyebab penyakit Ebola. Cara mencegah dan mengatasi infeksi virus. Seperti yang kita ketahui, virus dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit. Meskipun begitu, penyakit yang disebabkan oleh virus juga ditemukan cara menyembuhkan dan meringankan gejalanya. Namun tidak ada salahnya untuk mencegah infeksi virus dan cara mengatasinya. 1. Memaksimalkan sistem imun. Imunitas tubuh yang baik akan menghasilkan antibodi khusus untuk mencegah penyakit dan virus. 2. Mulai hidup sehat. Pentingnya bagi kita untuk melakukan pola hidup sehat selain untuk membuat tubuh tetap sehat dan juga mencegah tubuh dari serangan virus. 3. Melakukan vaksinasi. Vaksin disebut sebagai cara paling mudah untuk mencegah tubuh terinfeksi virus. Hal itu disebabkan oleh vaksin yang menjadi antigen yang akan melawan infeksi dari virus sejenis. 4. Konsumsi obat antivirus. Mengonsumsi obat antivirus dapat menghambat virus untuk bereproduksi. Beberapa penyakit yang bisa ditangani dengan antivirus yaitu influenza dan infeksi HIV. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih.